Oke, selamat berjumpa kembali ya di kelas pengantar coding. Anda lihat screen saya belum? Belum ya? Saya share screen dulu kalau gitu. Oke, Anda bisa lihat screen saya semua belum? Belum? Oke, udah ya. Bagian ya. Oke, sekarang kita masuk pertemuan 15 ya. Sambil menunggu teman Anda. Kita masuk pertemuan 15. Jadi tugas kemarin sudah ya. Sudah dibikin belum grupnya masing-masing kelas? Sudah ya? Halo? Grup YouTube-nya sudah dibikin belum? Sudah ya? Oke. Nah, nanti saya review ya. Linknya minta dikirim nanti ya. Kemudian sekarang kita masuk pertemuan 15. Nanti Anda coba bikin juga. Jadi kita masuk materi ya. Ada pertanyaan dulu belum sebelum untuk pertemuan sebelumnya? Ada pertanyaan silahkan. Jika ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pertemuan 15. Tidak ada. Ada Budi Zahra ada mungkin? Iya, ada pertanyaan? Hmm, hmm, ya, oke. Oh, jadi contoh program kompleksnya belum ada ya? Ah, ya udah oke. Jadi sekarang coba kita bahas lebih lanjut. Tapi berarti semua sudah mengumpulkan ya boleh kasih saya ininya nggak? Apa salah satu apa nama channelnya di YouTube nih? Yang salah satu kelas aja. Ada apa nama channelnya di YouTube apa namanya? Coding, coding apa? Coding, kemudian 20 UNT gini. Coding 20 aja. Gini, coding 20. Mana nih? Ini bukan ya. Nama channelnya apa nih? Ini coding 20 ini. Oh, oke. Pertemuan yang ke-15 sudah dibikin belum? Pertemuan terakhir ini yang udah yang mana nih? Yang 14, 13 ini. Ini baru satu yang ngumpulin nih. Oh, di playlist ini ya. Sorry, 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 sorry. Ini di playlist ini ya. Ini udah 8 yang lain malah nih belum ya. Nah, nah ini kan tugas ini dulu ya. Kan tugas ini dulu yang kemarin. Tugas bikin programnya emang udah ya dibikin ya sama Zara. Kemarin bukannya searching. Ah, belum kan? Belum dibikin kan? Ah, belum ya. Dah, itu kalau belum. Jadi memang belum. Jadi kita belum. Nanti ini kita bahas di pertemuan ini berarti ya. Jadi pertemuan kemarin memang untuk sorting dan searching saja baru ya. Ah, oke. Nah, oke.
Oke ya, jadi sudah clear ya. Jadi silakan dilengkapi nih yang belum nih. Ini baru berapa orang nih ya? Saya ada 30 satu kelas. Ini di semua digabung apa gimana nih? Ini kelas yang mana nih coding 20 ini? Kelas yang 46 apa 47? Kan kita ada dua kelas. Kalau saya ke learning Anda, 46 udah dibikin juga? Apa belum? Kemarin yang perwakilan dari 46 siapa nih? Yang 46 ada yang mewakili, silakan nama ininya apa? Yang 47 nih, 2047 kelasnya sudah ada belum? Atau digabung? Siapa kemarin yang bikin? Ada yang kelas 47 di sini? Sudah dibikin belum? Azia. Ininya channel YouTube kelas Anda sudah dibikin belum? Apa namanya? Namanya apa? Oh, belum. 47 udah, apa nama channelnya Dian? Ini 47. Ah, 46 berarti. 46 apa? Yang 46 udah belum? Ah, siapa yang bikin nih 46 nih? Satu orang. Ah, ya coba Hendris ya. Ya Hendris bikin ya Hendris ya. Nanti dilengkapi tugas Anda lagi ya. Nanti juga tugas 15 kita masukkan ke sini. Oke, ada pertanyaan lagi belum sebelum kita mulai? Oke, kita lanjut ya pertemuan 15 ya. Jadi pertemuan 15 kalau kita lihat di RPS, kita mampu membangun aplikasi sederhana ya. Sederhana yang menerapkan prinsip-prinsip pemrograman modular. Berarti ada fungsi-fungsi di situ ya. Yang baik dalam masalah nyata. Berarti ini benar-benar dunia nyata permasalahannya ya. Nah, ini nanti kita contoh aplikasi ATM ya. Kita coba bahas dari semua pertemuan nanti. Ini saya rekam nanti saya upload juga ke YouTube nanti. Nanti Anda belajar membuat program ATM ya. Jadi kalau Anda pastilah pernah ambil uang ya. Kan ada tuh 100.000, 50.000, saldo, cek saldo, transfer. Nah, kita bikin program seperti itu nanti. Kemudian ketepatan dalam mendekomposisi masalah ke dalam submasalah. Ini membuatnya jadi fungsi-fungsi ya. Ketepatan menyusun fungsi-fungsi dan modul dalam membangun suatu aplikasi sederhana. Nanti kita lihat juga fungsi-fungsinya ada apa saja. Ketepatan menentukan kopling sebagai parameter fungsi yang menyusun program aplikasi sederhana. Kemudian ketepatan menjelaskan aplikasi yang dibuat terkait konsep-konsep dan prinsip-prinsip pemrograman modular. Nah, ini kita bakal coba melihat pemrograman. Ini ada contoh program ya, saya sudah ambil ATM. Jadi kita akan coba pelajari bersama-sama ini ATM ini kurang lebih begini bentuk programnya. Jadi Anda kalau jalankan nanti, nah ini ya. Jadi kalau Anda ingat di ATM kan ada selamat datang di bank apa namanya gitu ya. Masukkan PIN Anda. Di sini PIN-nya 100, 200 gitu ya. Nah, masukkan PIN Anda, keluar menunya. Jadi menunya ada menu tarik ya 100.000, kemudian ada menu tarik 300.000, kemudian ada 3 penarikan jumlah lain gitu ya. Kemudian ada menu 4 cek saldo, 5 penarikan 1 juta ya, 6 penarikan 500.000, 7 transfer. Nah, ini misalnya batasannya ini dulu. Jadi kalau Anda cek saldo ya, Anda ketik 4 di sini ya. Anda ketik 4, Anda enter.
Nah, keluar muncul saldo Anda di sini. Saldo dia di sini 250.000. Nah, apakah ingin melakukan transaksi lain? Ya, gitu ya. Ya, berarti Anda pilih satu. Masukin satu, enter lagi. Balik lagi ke menu ini. Misalkan Anda tarik 100.000 ya. Tadi saldonya 250.000 kan ya di atas ini. Saldo tarik 100.000 sekarang. Nah, sisa saldo Anda berkurang di 100.000 ya. 150.000 sekarang saldonya. Nah, apakah Anda melakukan transaksi lain lagi? Ya, gitu ya. Misalkan ya, dari saldo dulu sudah ambil yang 100.000, mau tarik lagi nih misalkan. Nah, Anda mau ngetes nih ATM-nya benar nggak nih? Apa ATM bodong gitu ya. Anda coba tarik 5 juta, 1 juta ya, pilihan 5. Sedangkan saldo Anda cuma ada 150.000 di sini. Nah, Anda coba tarik 5 ya. Tarik 5, masukin enter ya 5 gitu ya. Nah, dia bilang maaf nih, saldo Anda nggak mencukupi. Jadi ini bisa ditambahkan nanti. Saldo Anda tidak mencukupi. Sisa saldo Anda cuma 150.000. Jadi penarikan Anda harus di bawah ini gitu ya. Nah, ini yang coba kita bikin. Coba kita pelajari bersama nih. Oke. Nah, jadi ini langsung saja ke codingnya kita. Jadi ini pemrograman modular begitu ya. Anda sudah belajar juga kemarin. Ini sudah saya rekam ya nanti harusnya ya. Ini saya juga bolak-balik ke sini nanti sambil mengadmit teman Anda nih. Nah, pemrograman modular artinya adalah jadi kalau Anda kita buka filenya di sini ya. Ini pertemuan 15 ini filenya. Nah, dia ada dua file di sini. Ada menu satu, ada fungsi satu. Jadi ada dua file atau dua kelas. Nah, ini namanya salah satu bentuk pemrograman modular. Jadi fungsi-fungsinya dipisahkan dari kelas utamanya begitu. Jadi biar kelasnya tidak terlalu besar, maka fungsi-fungsinya dipisahkan. Nah, ini kita coba lihat ya. Tadi kan kita punya ATM ya. Jadi ini Anda sudah tahu ya, ini fungsi. Jadi dia pertama kali mulai ya, integer main. Dia pertama kali mulai welcome gitu ya. Welcome. Kemudian di print lah ini. Input pertamanya integer pin ya. Ada integer pin di sini di variable welcome. Ada ini buat memunculkan selamat datang ya. Dikasih space ini banyak-banyak ini spasi gitu ya. Biar dari tengah sedikit. Kemudian di bank ini string biasa ya. Anda semua bisa masukkan nanti. Nah, nanti Anda scan input pinnya. Nah, di sini ada fungsi verifikasi pin ya, verifikasi pin di sini. Jadi dari input pin ini nanti ya, input pin ini baca nanti. Input ini variabel yang diterima dan input dari pinnya sendiri nanti. Nah, fungsi ini ditaruh di mana? Nah, fungsi ini ditaruh di function h.h ini tadi. Nah, jadi kalau Anda lihat tadi ya, ada dua di sini ya. Nah, dia ditaruh di sini sebagian fungsinya. Nah, untuk menginclude gitu ya, atau mengimpor lah istilahnya. Jadi begini, jadi dia kan nggak tahu di sini nggak ada fungsi. Jadi coba kita lihat secara umum dulu ya. Semua kelas di sini ini function main nih. Menu kelas fungsi menu.c ya, menu.c. Menu.c ini adalah program pertama kali akan di compile ya atau dieksekusi oleh bahasa C atau bahasa program Anda. Nah, dia pakai menu titik C di sini belakangnya ya. Dia akan masuk pertama kali ke main. Di main, dia akan baca pertama kali fungsi welcome ya. Anda cukup paham nggak di sini? Coba interaktif ya, jadi dinyalakan boleh speakernya, tapi biar Anda bisa interaktif nanti, karena Anda akan buat program ini nanti. Jadi silahkan dibuka audio atau video Anda. Jadi jika ada pertanyaan Anda langsung interrupt ya, langsung bertanya. Jadi saya akan walkthrough atau apa namanya ini membahas nih semua sampai ke bawah. Nanti Anda yang coba bikin programnya. Oke? Cukup jelas? Jadi silahkan jika ada pertanyaan ya. Nah, menu.c ini dia dimulai dari integer.main. Jadi ini pertama kali masuk dia ke sini, kemudian dia akan eksekusi fungsi welcome. Di fungsi welcome dia akan ke sini ya, Anda sudah belajar function kemarin. Dia akan cetak selamat datang di ATM bank bersama, silakan masukkan PIN gitu ya. Dia akan baca PIN di sini. Dia akan baca input PIN ya.
Input pin dan pin di sini. Ini sebuah bacaan. Nah, sedangkan kalau kita lihat ke bawah ya, dia cuma punya beberapa fungsi di sini. Ada welcome di sini, welcome error ya, fungsi baru. Kemudian ada integer main lagi di sini di bawah sini. Integer main lagi. Integer menu, sorry ya, integer menu ya. Menu di sini ada fungsi menu. Dan sudah habis ya. Jadi ada 3 fungsi saja di sini. Kalau Anda lihat di kelas ini ya, di file ini ya. Jadi kalau Anda lihat di file ini cuma ada integer menu, welcome, welcome error dan welcome. Sedangkan di sini Anda lihat ada verifikasi kan. Nah, tentu Anda bertanya, ini verifikasinya datang dari mana begitu ya? Siapa yang punya verifikasi ini begitu kan? Nah, makanya ada fungsi .h. Jadi kalau Anda mau membuat suatu file yang menyimpan fungsi-fungsi tertentu atau modul-modul tertentu yang terpisah dari program utamanya adalah menu.c, maka Anda bisa menyimpannya di file .h. Namanya terserah. Contoh kasus kita di sini adalah fungsi .h. Nah, di sini ada dia. Verifikasi namanya di sini. Kita lihat ya, fungsi.h. Nah, di sini dia ada harusnya ya. Kita coba lihat dulu. Penarikan, cek saldo, tem, keluar. Nah, ini verifikasi. Ya, jadi Anda bisa lihat ini adalah sebuah file juga sama dengan integer main, tapi dia hanya menyimpan fungsi-fungsi saja. Ya. Jadi file.h hanya menyimpan fungsi-fungsi saja. Tapi untuk menjalankan program, dia akan menggunakan nama file .c. Contohnya di sini menu, gitu ya. Jadi itu bedanya. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke ya. Nah, jadi dari sini dia akan ke verifikasi pin ya. Input pinnya tadi dibaca dari sini ya, dari inputan yang kita masukkan ya. Dan pin di sini satu lagi. Ada variabel pinnya di sini satu lagi. Coba kita buka ya. Void verifikasi. Nah, integer p di sini. Karakter dia punya variabel namanya akun aktif. Jadi ada variabel akun aktif. Input P-nya akan dibandingkan dengan pin 1 di sini. Jadi dia punya sebuah rekaman. Di sini Anda perhatikan di line 20. Dia punya pin-pin yang valid. Pin-pin yang valid berarti pin ini untuk akunnya si A, misalkan ya, pin ini untuk akunnya si B begitu ya. Contoh di sini akunnya adalah Darwis Fadilah di sini. Akun B-nya adalah M Dava Geraldine di sini begitu ya. Nah, oke ya, sampai situ cukup paham ya. Ini saya juga mesti allow teman Anda, ini nggak jalan atau allow-nya. Oke. Nah, dia akan bandingkan pin di sini, pin inputnya. Nah, jika pinnya sama, input P-nya P tadi ya, input P di sini Anda lihat, input P ini, input pin, ya, input yang diterima, ya, sebelah kiri ya, yang pertama ya, input yang diterima adalah P, sama dengan pin 1, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Ya, akunnya akun si Darwis namanya, Darwis Fadila. Tapi jika pinnya adalah pin si Dava Geraldine gitu ya, dia akan eksekusi ini. Jadi dia akan ada variabel input pin ya. Sebagai P itu adalah input pin, dirubah variabel yang di sini. Jadi dia tujuannya untuk apa ini? Tujuannya untuk mengirim lagi ke nanti ke atas ini. Jadi pin ini akan digunakan nanti untuk mengakses variabel yang lain. Jadi ini kalau kita lihat ya, di sini kan variabelnya belum ada tersimpan nih. Tapi begitu dia masuk ke verifikasi, dia diupdate di sini. Jadi input pin yang kedua ini berubah namanya sama dengan pin kalau dia benar ada, gitu ya. Jadi kalau dia benar ada, dia akan berubah nilainya input pin ini. Ya. Input pin ini akan berubah nilainya. Kemudian ada variabel akun aktif namanya. Akun aktifnya dimasukkan akun ATM-nya. Akun ATM-nya suatu variabel akun ATM namanya di sini ya. Kemudian akun aktif itu ini di sini ini fungsi untuk mengalokasikan suatu memori ini, malok istilahnya. Alokasi memori berbentuk karakter. Kemudian di copy lah string copy ini ya, dia mengcopy jadi akun aktif dari akun 1 nih. Jadi akun aktifnya berisi akun 1 ini nih. Jadi dia copy aja ini isinya nih. Jadi Anda nggak perlu ribet ya, nggak perlu pikirin ribet-ribet. Ini akun 1 dikopikan namanya. Jadi namanya kalau Excel Darwis Fadila ya udah akun 1 sekarang isinya Excel Faris Fadila. Gitu ya. Nah, kemudian dia ada function saldo ATM di sini. Nanti kita cek ke bawah ya.
Nah, inilah fungsi-fungsi yang dieksekusi. Nah, ini berbentuk modular nih. Ini yang disebut modular. Jadi dia sudah terpisah per fungsi. Untuk mengecek saldo, misalkan ya, dia pakai saldo ATM namanya. Untuk nomor rekening dia copy nomor rekening namanya misalkan di sini. Nah, ini sampai sini dia sudah siapkan sebuah akun yang miliki si A. Misalkan kasus yang pertama ya, Excel database. Kemudian dia akan saldo ATM, dia cek saldo ATM-nya. Jika ada fungsi saldo ATM dipakai. Nah, saldo ATM di sini fungsinya. Dia cuma memindahkan saja saldonya. Ya, jadi dia memindahkan saldonya ke saldo akun, saldo sisa begitu ya. Jadi saldo satu, berapa saldo satu terakhir? Nah, ini saldo satu terakhir nih, 250.000. Tadi 250.000 ya, saldo yang saya ya. Saya kan pakainya pinnya tadi 10, 100, 200. Nah, saldo saya 250. Nah, saldo 250 dipindahkan ke saldo saldo dia. Ini saldo ATM namanya. Jadi 250 dipindahkan ke saldo ATM ya. Nah, dia akan menimpa saldo akun di sini. Ya, jadi saldo sisa diisikan ke saldo akun. Gitu ya. Nah, jadi saldo dia jadinya sekarang 250 gitu ya. Nah, kemudian juga nomor rekeningnya di sini ada. Nomor rekeningnya adalah ini nomor rekeningnya nih. Jadi nomor rekening. Jadi begini, kenapa disimpan dua-dua ini? Karena ini sifatnya masih statis. Jadi kalau kita bicara ATM sebenarnya, dia akan menggunakan data yang terhubung dengan jaringan komputer begitu. Jadi nomor rekening, saldo itu tersimpan di komputer servernya perbankan. Nah, karena kita nggak sampai membahas kompleks itu, jadi kita makanya bikin simulasinya saja. Simulasinya ada dua orang gitu ya, yang disimpan datanya di bank, nomor PIN-nya ini gitu ya. Saldo awalnya ini, nah begitulah gampangnya. Saldo nomor rekeningnya ini. Jadi ini adalah data data dummy ya, data data simulasi lah, simulasi kita di program ini. Nah, ini kita simulasi. Jadi begitu saldonya dimasukkan saldo dari sini ya, di copy saldo satu, disimpan di sini. Jadi dapat saldonya 250.000. Kemudian nomor rekeningnya juga, nomor rekeningnya dari rekening satu disimpan ke rekeningnya si akun satu ini, akun aktif ini. Nah, ini dia nomor rekening di sini. Nah, sama fungsinya. Dia cuma memindahkan input dari rekening saldo ke nomor rekening ya. Jadi nomor rekening ada saldo akun, ada nomor rekening pada saat berjalan. Nah, jadi gitu ya. Kemudian dia masuk ke function menu. Nah, function menu kan tidak ada di sini kalau Anda lihat. Kalau sudah dimasukkan nomor saldonya, dimasukkan rekeningnya, dia akan masuk ke yang namanya integer menu ya. Nah, di sini nggak ada integer menu. Nah, inilah namanya salah satu bentuk pemrograman modular. Dia bisa saling berinteraksi antara dua file ini. Nah, kalau nggak ada filenya di sini, dia akan cari di file induknya. Ini file induknya di sini. Nah, ini dia integer menu ya. Dia menu di sini. Nah, menu, maka dia akan mengeluarkan menu di sini. Keluarlah menu ini tadi. Menunya seperti biasa, input integer saja nanti untuk menerima inputan ya, 1 sampai 7 nanti Anda sudah cukup paham terima input ya. Kemudian dia print saja, ini menu-menunya, pecahan uangnya misalkan di sini 50.000. Nah, ini tekan 0 untuk batal misalkan begitu ya. Nah, ini print menu-menunya di sini. Ini dikasih spasi saja sama dia sebenarnya nih kalau Anda lihat ATM itu. Nah, dikasih spasi, pilihan 1 untuk 100.000. Kemudian 2 300.000, 3 untuk penarikan jumlah lain ya. 4 untuk cek saldo. Nah, 5 untuk penarikan 1 juta. 6 untuk penarikan 500.000. 7 untuk transfer. Nah, inilah menunya. Nah, begitu nanti menunya dipilih begitu ya, di-scan lah dia merupakan input sama dengan yang tadi. Dia ada variable input. Nah, dikasih kondisi di sini. Jadi Anda kalau ingat if else, ada juga switch case ya namanya ya. Di sini dia pakainya switch case nih, inputnya nih. Nah, jika dia pilih satu gitu ya, dia ada sini saldonya nih. Dia ada kondisinya di sini ya. Jika kondisinya pilihannya adalah satu, ya inputnya adalah satu, dia baca satu gitu ya. Saya tulis satu begitu ya. Dia masuk ke sini, berarti dia mau melakukan penarikan 100.000. Ya. Nah, kalau 100.000, dia mesti cek dulu saldonya. Nah, saldo itu adalah saldo yang di sini. Saldo besar dari 100.000. Nah, ini jadi header ya. Jadi, kalau kita lihat tadi ke function, ini kan ada saldo nih, variable saldo. Saldo ATM ya. Gimana dia nih? Ada nggak saldo di sini kelihatan nih? Nah, nih variable saldo nih.
Nih void saldo. Kan saldo itu diisi tadi kalau kita login ya di sini ya. Nah, ini dia saldo akun nih. Nah, saldo dia diisi dengan saldo 250.000 tadi kan. Saldo satu nih dipindahin ke saldo. Nah, saldo ini juga dimiliki oleh menu sini. Jadi dia juga punya variabel saldo di sini karena dia sudah di-include di sini, include function.h. Berarti apapun variabel yang dimiliki oleh si function.h ini bakal dimiliki oleh menu ini. Jadi ini adalah headernya gitu. Itu ya. Nah, kemudian ini saldo tadi saldonya 0 nih. Nah, sekarang saldonya jadi ada angkanya 250.000 gitu ya. Karena dia pakai akunnya si Excel gitu ya, Excel Daris. Daris ya. Jadi saldonya 250.000 tadi. Nah, ini dicek saldonya besar nggak dari 250.000? Dari 250.000 besar nggak dari 100.000? Kalau besar, maka dia akan dikurangi saldonya. Saldo yang baru adalah saldo dikurangi 100.000. Berarti 250.000 dikurangi 100.000. Dapatlah saldo yang baru. Maka dia lakukan lagi fungsi cek saldo. Cek saldo nggak ada di sini. Cek saldo ada di fungsi .h. Jadi dia balik lagi ke fungsi .h. Jadi di sini cek saldo. Nah, ini cek saldo fungsinya. Cek saldo, sisa saldo ya. Nah, jadi langsung dia ke sini nih. Dia keluarkan printer ini, langsung dia keluarkan saja saldonya di sini nanti. Ini saldonya nih. Print saldo, begini saldo Anda segini gitu ya. Nah, itu yang terjadi nanti kalau kita ambil 100.000. Nah, begitu juga kalau saldo kita tidak lebih besar. Jadi kalau saldo kita kecil dari 100.000, misalkan saldonya tadi 250.000 sudah diambil 2 kali gitu ya. 100.000 kan tinggal 50.000. Nah, kalau kita pilih ambil 100.000 ya tentu nggak bisa kan, karena saldonya lebih kecil dari 100.000. Jadi dia bilang maaf, nggak bisa lagi karena saldo Anda cuma 50.000. Begitu jalannya. Nah, begitu juga untuk saldo penarikan. Jadi untuk semua kasus penarikan dia akan sama. Dia bakal cek saldonya, nanti saldo ini bakal dikurangi dengan saldo yang ditarik berapa begitu ya. Nah, begitu juga dengan saldo 100 juta. Ini 1 juta juga 500.000 ya, 500.000 juga gitu ya. Nah, sekarang penarikan jumlah lain lagi. Ya, sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan silahkan. Silahkan jika ada pertanyaan. Ada tidak? Lanjut ya. Cukup paham ya, cukup mudah ya memahaminya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya menu apa lagi nih? Menu penarikan jumlah lain misalkan di sini ya. Nah ini menu 3 misalkan dipilih sama dia, penarikan jumlah lain. Maka dia akan cek ke function.h-nya, penarikan jumlah lain. Ini fungsinya penarikan jumlah lain nih. Nah, penarikan jumlah lain dia akan masukkan nominal kelibatan 50.000 begitu ya. Dia akan masukkan nanti variabel nominal di sini. Dia kenalkan nama variabelnya namanya nominal. Nah, nominal ini akan di-scan nanti sebagai input ya. Nah, masuklah ke kondisi. Ada kondisinya dulu. Kalau nominalnya ya, nominal dibagi ya, ini mod namanya ya. Nominal dibagi dengan 50 itu hasilnya 0 dan saldonya besar daripada nominal, maka dia akan dikurangi. Saldo ya, misalkan saldonya tadi 50.000 kan, terakhir kan kita ngambil tadi 100.000. Uang saya tadi 250.000 ya. Sudah ditarik tadi 100.000 sekali, ditarik sekali lagi 100.000, tinggal 50.000 ya. Maka dicek 50.000 itu habis nggak dibagi dengan 50.000. Nah, itu pertama dicek. Jadi nominal yang dimasuk ini kelipatan dari 50.000 nggak? Nah, begitulah gampangnya ya. Jadi persen ini untuk mengecek apakah angka yang dimasukkan ke sini ya, kelipatan 50.000 ya, habis dia tidak dibagi 50.000. Bisa Anda masukkan nanti 100.000, kelipatan 50.000 juga, 2 kali 50.000-nya kan. Bisa Anda masukkan 150.000 nanti 3 kali dia 50.000-nya. Jadi selama dia bisa habis dibagi dengan 50.000, maka dia akan 0 hasilnya, maka kondisinya akan terpenuhi. Ya. Jadi kalau kita masukkan uang 50.000 misalkan ya, nah dia akan masuk. Benar dia di sini. Nah, kemudian dicek lagi saldonya itu lebih besar nggak dari nominal. Jadi kalau Anda masukkan saldo, Anda kan tadi 50.000 nih. Kita sudah melakukan penarikan 100.000 2 kali gitu ya. Tapi kalau Anda masukkan nominalnya 50.000, berarti dia benar. Berarti dia benar di sini, bakal dia akan masuk ke sini. Jadi saldo Anda akan dikurangi dengan jumlah nominal. Jadi 50.000 ya, saldo Anda 50.000 dikurang nominal 50.000. Berarti saldo Anda akan jadi 0.
Nah, dikeluarkan nanti dicek saldo, saldo Anda jadi 0. Berbeda kondisinya kalau saldo kita sudah ambil tadi ya, 2 kali ya, 100.000, 100.000, tinggal 50.000. Kemudian kita masukkan nominalnya 150.000 ya. Nah, pada saat dicek di sini dia benar, 150.000 itu habis ya dibagi 50.000 ya. Ya habis dia 3 kalinya gitu kan. Tetapi dicek saldo Anda di sini cuma 50.000, sedangkan nominalnya 150.000. Salah dia di sini. Karena dia salah dia masuk ke else. Dia print maaf gitu ya. Maaf saldo tidak mencukupi lah gitu. Nah, jadi balikin lagi saldo Anda. Saldo Anda itu cuma 50.000, sedangkan Anda nanti 150.000. Jadi itu nggak bisa gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau udah selesai nanti dia balik lagi ke menu. Balik lagi ke menu, masuk lagi ke menu di sini. Di atas ini. Balik lagi ke menu pilihan ini ya. Dia eksekusi lagi menu pilihan ini. Nah, sama juga penarikan jumlah lain. Cek saldo satu lagi ya. Cek saldo kita sudah cek tadi. Jadi kalau Anda klik 4, dia akan masuk ke cek saldo di sini. Jadi ini dia tinggal panggil fungsinya saja. Cek saldo. Nah, dia pergi ke cek saldo di sini. Nah, ini cek saldo. Dia akan keluarkan sisa saldo Anda begitu ya. Dikeluarkan printnya. Berapa saldo Anda di sini. Misalkan 50.000 tadi terakhir ya. Nah, apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Nanti akan keluar di bawah sini. Ya atau tidak. Nah, inputnya akan dibaca. Kalau Anda melakukan, ya Anda memilih satu, maka dia akan kembali ke menu utama tadi. Nanti tampilan yang ada 100.000, 150.000 gitu ya. Kalau Anda klik 2, dia akan berhenti, aplikasinya akan keluar. Gitu. Nah, nanti kalau Anda klik angka yang lain, dia akan error. Dia akan mengeluarkan ini lagi. Ada outputan errornya. Ini ada di sini ya. Jadi kalau Anda keluarin satu, dia akan masuk ke menu utama lagi. Anda klik 2, aplikasinya akan berhenti. Anda klik 3 atau default atau yang lain ya, selain 1 dan 2, dia akan error. Dan dia akan munculkan lagi aplikasi ini, tampilan ini begitu. Nah, kemudian selanjutnya transfer sekarang. Nah, transfer. Pilihan ketujuh ya. Jadi ini pilihan pertama, case 1, case 2, pilihan kedua, case 3, case 4 ya. Dia masukin 7 ya. Jadi bukan ini, bukan 4, bukan 5, bukan 6. Nah, 7 dia transfer ya. Transfer nggak ada di sini di menu .c. Dia akan ngecek ke atas nanti. Dia akan ngecek ke function.h. Nah, dia akan cari di sini menu transfer. Ya, coba kita cari di mana menu transfer di sini ya. Menu, nah ini menu transfer. Ini menu transfer. Nah, masukkan nominal minimal 50.000. Jadi akan keluar menu transfer nanti. Nanti akan diinputkan minimal ini. Kemudian apakah nanti benar nominalnya ya, akan dikeluarkan nanti inputnya di sini. Benar, keluar kembali. Apakah benar nomor yang akan dimasukkan gitu ya. Ini nominalnya baru nih, nominalnya baru diinputkan nanti. Di sini. Nominalnya sama dengan yang tadi ya. Nominalnya masih sesuai dengan transfer dengan saldo kita. Ini sama nih. Jadi dia bakal cek dulu nominalnya benar nggak nih? Yakin nggak mau transfer 50.000 nih? Dikeluarin nanti ya. Jadi mau transfer 50.000 yakin gitu. Dari cek dulu di saldo kita. Kelipatan 50.000 nggak yang pertama dicek yang tadi ya. Kayak kita cek saldo tadi. Atau mau tarik tunai di atas 100.000 tadi ya. Sedangkan saldo kita 50.000 gitu. Cek dulu nominalnya. Nominalnya kelipatan 50.000 nggak? Kalau benar oke. Kemudian nominalnya dicek lagi. Dia masih lebih besar nggak daripada saldo? Saldonya masih lebih besar nggak daripada nominalnya? Kalau saldonya masih besar, dia diperbolehkan untuk transfer ya. Tapi kalau saldonya lebih kecil daripada yang nominal yang mau ditransfer, ya nggak bisa gitu kan. Dia, maaf, saldonya tidak mencukupi gitu. Nah, tapi kalau saldonya melebihi daripada nominal yang mau transfer, maka dia akan masuk ke variabel yang namanya tem di sini misalkan ya. Dia ada temnya di sini. Tem ini untuk ini dia cuma memindahkan saja, menyimpan aja variabel di sini. Tem ya. Ah, ini dia. Nah, dia cuma menyimpan saja, menyimpan di suatu variabel namanya tem ya. Temporary ini dipindahkan ke variabel temporary di sini untuk disimpan sementara. Nah, kemudian ada input rekening namanya. Jadi dia tujuannya itu untuk menyimpan nominal. Nominal yang Anda akan input itu akan disimpan di variabel temporary gitu ya. Nah, sama kayak Anda mensorting kemarin itu. Nah, variabelnya disimpan karena variabel kita nanti akan nominalnya akan ditimpa nanti begitu. Nah, kemudian Anda masuk ke input rekening. Nah, di sini Anda inputkan rekening Anda. Jadi masukkan nomor rekening, masukkan nomor rekeningnya. Yakin nomor rekeningnya benar? Nah, ini bakal dicek lagi. Rekeningnya tidak sama dengan rekening. Nah, rekeningnya ini bukan ke rekening Anda sendiri. Jadi dicegah agar ditransfer ke rekening Anda sendiri gitu ya. Jika rekeningnya sama dengan rekening satu, dikonfirmasi. Jadi dia bakal cek di sini. Jadi ini bukan rekening Anda gitu.
Kan pertama kali kita login tadi ya, di awal-awal verifikasi itu kan dimasukkan ke rekening di sini nih. Nih, ini variabel rekening ya. Ini ditimpa dengan rekening yang Anda login gitu. Jadi kalau Anda login pakainya Excel, maka akan ditulis di rekeningnya si Excel. Nah, ini rekeningnya. Tapi kalau Anda rekeningnya yang kedua gitu ya, pinnya pakai pinnya si ini nih, si Dava gitu ya, yang 11 11 11 10 10 000 gitu ya. Nah, dia akan masukkan nomor rekeningnya si Dava yang rekening 2 di sini ke rekening. Jadi makanya di bawah dicek dulu. Dia tidak boleh harus sama dengan rekening yang di sekarang nih yang disimpan di variabel. Kalau dia sama, maka dia akan error. Jadi maaf nih, Anda transfer rekening Anda sendiri nggak boleh. Jadi Anda memperkaya menipu bank lah begitulah ibaratnya ya. Nah, tapi kalau dia tidak sama, berarti Anda transfer ke orang lain. Nah, nanti tinggal dicek di sini. Jika nomor rekeningnya si Excel, misalkan saya si Dava, saya transfer ke Excel ya, maka dia akan masuk ke kondisi yang pertama ini. Nanti dia akan keluarkan konfirmasi di sini ya. Konfirmasi ya tulisan aja berarti. Tujuan transfer si Dava, misalkan namanya Dava nih, akunnya namanya Dava, nomor rekeningnya Dava segini ya. Jika Excel gitu ya, namanya akunnya Excel, nomor rekeningnya segini. Nah, silakan masukkan pilihan, apakah benar, apakah keluar, apakah kembali ke menu utama. Kalau Anda pilih benar ya, satu, maka dia akan ditransfer. Saldo Anda akan dikurangi dengan jumlah tem, dan jumlah tem tadi akan ditambahkan ke saldo si Dava di sini kalau di saldo 2 nih, kalau Anda transfer ke Dava. Tapi kalau Anda transfer ke Excel ya, Anda akun 2 nih, Anda si Dava, maka saldo Anda akan dikurangi juga dengan temporary variable tadi yang merupakan nominal. Kemudian temporary tadi akan ditambahkan, nominal tadi akan ditambahkan ke saldonya si Dava gitu ya, dari Excel yang transfer nih. Nah, kalau Anda pilih keluar ya keluar, kalau Anda pilih kembali ke menu utama, dia akan kembali ke menu utama. Nah, akan kembali ke sini, ke menu utama ini. Jadi itulah yang disebut dengan namanya adalah pemrograman modular ya. Jadi modul-modulnya itu disimpan di satu variabel yang terpisah agar mudah untuk pengelolaannya begitu. Jadi dia juga bisa memanggil ke sini, ke atas sini nih semuanya. Apa yang dimiliki oleh variabel function.h ini juga bakal dimiliki oleh menu.c selama dia melabelkannya di atas ini nih. Include function.h. Sedangkan di function.h sudah ada nih, include studio, gitu ya, include standard library, dan include string.h. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi kalau kita coba jalankan aplikasinya ya, misalkan ya. Jadi setiap Anda mulai, dia pasti akan default lagi ke 250.000 nih, saldonya si Excel ya. Misalkan kalau kita pakai Excel, berapa tadi pinnya si Excel nih? 100, 200 ya. Jadi kita coba 100, 200 nih. Ini akunnya si Excel nih, akun banknya si Excel. Nah, ini saldonya kalau kita cek saldo ya, kita pencet 4. Nah, sisa saldonya 250.000 lagi. Kemudian Anda ambil penarikan jumlah lain ya, 3 misalkan ya. Jumlah lain berapa nih? Masuk dia nih. Penarikan jumlah lain ya. Coba penarikan jumlah apa namanya? Ya, 1. Nah, ini dia. Salah masuk saya kayak ada spasi ya. Jadi juga perhatikan nanti inputnya. Berapa nominal kelibatan 50.000? Nah, misalkan tadi saldonya 250.000. Udah saya ambil aja lah misalkan 200.000 lah ya. Atau 150.000 lah saya ambil. 23. Nah, sisa benar ya. Masukkan nominal kelibatan 100.000. Benar ya. Mau mengambil 100.000 ya. Jadi ini keluar nih. Benar. Saya klik 1. Benar. Nah, sisa saldo saya 100.000. Ya, uang yang saya ambil tadi 150.000 ya. Nah, kalau saya ambil misalkan mau melakukan transaksi lain lagi, ya, karena berapa tarikan 300.000 misalkan, ya nggak bisa, karena saldo Anda cuma 100.000. Jadi begitu ininya, apa namanya fungsinya ya untuk program aplikasi sederhana yang ada di dunia nyata, yang sering Anda pakai sendiri yaitu ATM, mesin ATM, dan itu masih dipakai sampai sekarang. Nah, ini yang akan Anda buat satu nanti. Ada pertanyaan tidak? Silakan.
Silakan jika ada pertanyaan. Silakan. Ya, boleh Anda bikin seperti ini, tapi Anda ya bikinlah seperti ini juga nggak masalah, bikinlah seperti ini. Jadi programnya Anda bikin sendiri nanti dan dia jalan gitu. Presentasikan nanti seperti saya presentasi saat ini. Ya, cukup jelas ya. Ada lagi pertanyaan lain silakan. Ya, silakan. Nah, jadi program oke, Budi Zahra ya. Jadi gini Zahra, dan untuk yang lain juga, ini programnya cuma satu sebenarnya. Programnya ini nih ya, program ATM ya. Programnya cuma satu, program ATM. Cuman dia function.h ini bukan program, ini filenya saja. Jadi file ini dipisahkan letaknya agar tidak terlalu panjang. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat analoginya ya, ini sebenarnya seperti ini dia nih. Nah, begini bentuknya. Anda copy di sini semua ya. Saya copy semua yang di H ini. Ini kan ada include function H nih di atas ini. Perhatikan ya semua ya. Nah, ini function include function H ini sama artinya dengan saya paste aja di sini gitu. Nah, ini kurang lebih sama nih. Nah, itu sebenarnya dia. Tapi kalau Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda buat aplikasi yang sangat kompleks gitu, Anda akan punya line code yang sangat banyak ke bawah. Ini sudah 300 nih. Jadi akan susah memanajemennya begitu. Jadi makanya ada modul-modulnya. Jadi di sini namanya misalkan di fungsi lah, fungsi namanya sama dia dikasih di sini namanya fungsi untuk mengkonfirmasi gitu ya. Kemudian menginput nomor rekening, mentransfer fungsinya, fungsi untuk menarik uang, fungsi untuk cek saldo gitu ya. Dan fungsi untuk keluar juga. Nah, makanya dipisah sama dia. Jadi makanya dia berbeda. Tapi secara logiknya sebenarnya secara logis ya, dia tuh sebenarnya digabungkan di sini, ditempel di atas sini. Jadi semua itu ada ke atas. Jadi yang Anda buat ya Anda bikin dua-duanya. Berarti untuk membuat suatu aplikasi ATM ini gitu. Itu ya Sarah, cukup jelas ya. Jadi dua-duanya dibuat ya. Dua-duanya Anda buat. Nah, yang lain silakan ada pertanyaan. Oke, ini saya rekam ya. Jadi gini deh, kalau ini aja saya jadikan tugas UAS Anda gimana? Jadi Anda nggak usah UAS lagi. Bisa ya semua ya? Ada kendala Anda nih? Yang lain gimana nih? Yang lain nggak bisa gabung ya? Jadi saya sepertinya lebih, jadi begini, kalau kita bikin program gitu ya, Anda seharusnya sudah paham semua, jadi saya nggak perlu melakukan UAS lagi. Kalau Anda bisa membuat program seperti ini gitu ya, dan itu jalan dan Anda presentasikan di YouTube, dan saya rasa itu sudah cukup untuk mengganti nilai UAS Anda. Jadi saya nggak akan mengadakan lagi UAS nih. Jadi waktunya mungkin ya agak panjang ya, karena kapan kita UAS nih untuk angkat mahasiswa baru nih? Tanggalnya ada yang ingat yang pernah kasih ke saya dulu? Tanggal berapa dulu Anda diadakan UASnya? Ada yang ingat nggak? Atau nanti lah tanggalnya saya ini kan ya di grup Anda nanti masing-masing. Jadi Anda tidak akan ada UAS, tapi nanti akan saya berikan rank waktu sampai mungkin di Januari kalau nggak salah ya. Anda kalau nggak salah tanggal UAS Anda itu 18 Januari deh kalau nggak salah. Jadi mungkin Anda akan mengerjakan ini sampai tanggal 18 Januari. Waktunya cukup panjang ya, hampir 2-3 minggu lebih ya. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ya, hampir 4 minggu. Seingat saya tanggal 18. Hampir sebulan Anda akan mengerjakan ini dan Anda akan tidak ada UAS. Jadi itu akan saya begitu ya ininya kita ya untuk pengganti UAS Anda. Jadi silakan dikerjakan aplikasi itu dan buat video presentasinya seperti saya menerangkan ke Anda tadi. Oke, cukup paham semua? Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Winda, Winda. Winda tadi ya, siapa tadi? Windy ya? Oh, Dian, Dian. Ya, silakan Dian.
Linknya diupload nanti ke mata kuliah, nggak usah di YouTube kelas. Linknya aja diupload nanti ke e-learning. Saya bikinkan e-learning nanti seperti sebelum kita upload ke YouTube kelas. Nanti linknya Anda upload juga ke sana satu, Anda upload juga lah satu ke YouTube kelas. Jadi saya akan ngecek nanti siapa yang mengupload sesuai dengan jadwal di e-learning. Tapi sebenarnya di YouTube kelas juga bisa sih saya upload. Saya cek nanti siapa yang upload. Jadi gini deh, di YouTube kelas saja, di e-learning lah, di e-learning saja lah. Jadi karena tugasnya sama, nggak boleh kelihatan sama yang lain, nggak boleh diupload di YouTube ya. Di link ini aja lah, di link yang saya kasih nanti melalui e-learning, bukan di YouTube. Nah gitu saja ya. Oke ya, cukup paham ya. Tapi ini anda kerjakan nanti. Ini contohnya kan Anda bisa lihat di sini nanti ini di YouTube ini nanti. Silakan ada pertanyaan lain lagi. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau saya tidak bagikan YouTube-nya gimana? Jadi Anda secara mandiri mencari bisa ya? Jadi kan waktunya 1 bulan, jadi saya tidak share dulu ini videonya, tapi Anda bakal cari nanti fitur-fiturnya nanti. Semua logikanya harus kira-kira bisa nggak seperti itu? Hah? Susah ya? Ya udah saya upload nanti ya. Oke, jadi saya upload nanti, silakan dipelajari ya. Fungsi-fungsinya semua. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri kelasnya. Nanti ini jadi tugas UAS langsung, jadi tidak ada UAS kita yang tidak mengumpulkan berarti ya Anda dapat 0 ya. Dan lagi saya tahukan ke teman-teman nanti yang lain nih yang tidak bisa bergabung. Jadi UASnya saya anggap kosong kalau tidak mengerjakan sama sekali. Jadi intinya Anda mengerjakan, kemudian Anda presentasikan maksudnya gimana. Dan itu harus jalan ya. Di video yang Anda presentasikan itu harus jalan programnya. Jadi kriteria penilaiannya adalah ada source code-nya ya, seperti tadi. Kemudian program itu berjalan, semua fungsinya berjalan, dan logika-logikanya berjalan ya. Jadi saldonya kalau kurang, ya nggak bisa ditarik gitu ya. Kalau berlebih bisa ditarik, harus kelipatan berapa, itu jalan juga. Kemudian ada presentasikan pakai video di ini YouTube seperti biasa. Dan waktunya ya semaksimal yang Anda butuhkan lah. Ini kan UAS nih, tidak harus cepat ya. Jadi kalau emang Anda butuh waktunya sampai 10 menit atau 20 menit, ya nggak ada masalah menyampaikan seperti itu. Nah, kan akan saya evaluasi nanti satu-satu semuanya sampai detail ya. Cukup jelas ya untuk UAS dan ya UAS lah, kita nggak ada tugas 15 berarti ini. Udah cukup UAS saja. Oke, ada pertanyaan lain lagi silahkan. Ada pertanyaan lain silahkan. Oke, kalau tidak, ya, ya Raymond, silakan Raymond. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada lagi, ini kita pertemuan 15, ini terakhir. Jadi nanti absensi Anda untuk UAS nanti akan saya ambil di pertemuan ke-16. Anda mengupload itu sesuai dengan deadline nanti tanggal 16. Jadi deadline-nya mungkin nanti akan tanggal 18 jam 23.59 nanti. Terakhir Anda masukkan ke e-learning. Nah itu sebagai absensi Anda juga nanti. Absensi Anda di pertemuan ke-16. Yang saya ambil absennya di sana. Jadi kalau Anda tidak upload sampai tanggal itu berarti saya anggap Anda tidak ikut UAS. Ya. Nah, kriteria penilaiannya tadi yang saya sebutkan tadi programnya lengkap ya, ada source code-nya seperti tadi Anda terangkan satu-satu seperti saya menerangkan. Kemudian programnya jalan semua ya, semua logikanya berjalan, saldo nggak bisa, saldo lebih kecil terus kita ambil uang lebih besar itu nggak mungkin terjadi, transfer ke rekening sendiri itu nggak mungkin terjadi gitu ya. Hal-hal seperti itu jadi penilaian nanti dan cara Anda presentasi nanti. Saya kan bisa lihat Anda paham apa enggak gitu. Ada lagi? Cukup paham Raymond gimana? Pertanyaan Anda terjawab? Daftar hadir training maksudnya? Oh iya itu nanti saya perbaiki. Nggak usah diambil. Pokoknya Anda ambil sampai ke-15 aja ya. Jadi itu tadinya kenapa saya bikin banyak karena kita belum tahu kapan liburnya dulu itu. Jadi karena Anda semester baru, Anda kan mahasiswa
angkatan baru itu kan masuknya lebih lambat kan dari angkatan sebelum Anda begitu kan. Makanya Anda juga molor nanti sampai ke 18 harusnya Anda absensi. Tapi kan kita sudah pertemuan 15 kan hari ini. Nah, jadi nggak ada masalah. Jadi kita hanya sampai ke pertemuan 15, 16, 17, 18-nya nggak usah di ini, nanti saya hapus itu. Untuk pertemuan 16-nya nanti diganti dengan UAS Anda nanti. Tanggal 18 itu saya cek sendiri nanti berdasarkan link yang Anda kirim nanti ya. Ya, oke. Ada yang lain lagi silakan. Ya, Juliana silakan. Iya, iya, yang 14 15 tetap Anda upload ke link di YouTube ya. Jadi di YouTube Anda nanti untuk tugas semua ada terakhir sampai 13 14 berarti ya. 15 nggak ada, 15 nggak ada. Jadi 15 sebelum-sebelumnya juga Anda lengkapi nanti di YouTube kelas Anda. Ya. Yang pertemuan-temuan sebelumnya dimasukkan diupload lagi ke link YouTube tugas Anda. Khusus untuk UAS nggak boleh diupload ke link YouTube ya. Jangan diupload. Jadi kalau nanti kan Anda bisa bikin tuh, bikin dia ini ya, unlist ya. Anda kan ingat kalau bikin upload video ke YouTube kan? Nah, video YouTube Anda tuh nanti dibikin unlist. Jadi nggak boleh ada dilihat sama orang lain ya. Jadi linknya saya doang yang bisa lihat. Atau ya udahlah publik juga nggak masalah sih. Ya udahlah publik juga nggak apa-apa lah. Nah, teman Anda juga mau belajar. Jadi pokoknya tapi jangan diupload ke linknya grup grup kelas. Oke, ada lagi yang lain silahkan. Tidak ada ya. Sudah bisa kita akhiri ya. Nah, ini baru masuk nih. Udah mau selesai kita nih, Hani. Oke, ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau tidak ada, kita bisa akhiri kelasnya ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelasnya. Terima kasih untuk partisipasi Anda semua. Sampai bertemu. Nggak ada kartu terakhir kita berarti ya. Semoga bisa selesai semua. Lengkapi tugas Anda nanti semua. Jadi harapan saya adalah nilai Anda bagus semua ya. Jangan ada yang dapat nilai rendah. Tugas yang saya berikan adalah tugas apa yang saya ajarkan ya. Jadi harusnya Anda bisa melakukan. Jadi ini tergantung ke Anda mau atau tidak saja mengerjakan tugas. Jadi saya akan nilai secara objektif. Kalau Anda kumpulkan tugas akan ada nilai. Kalau Anda tidak kumpulkan tugas ya tidak ada nilai begitu. Dan UAS Anda pun tadi sudah cukup jelas ya. Harusnya Anda bisa bikin itu gitu. Itu sudah merupakan pelajaran Anda yang Anda pelajari sudah pelajari. Di hadapan saya semua nilainya bagus dan semua lulus begitu ya. Jadi tinggal di Andanya masing-masing sekarang untuk mengerjakan tugas-tugas Anda. Oke? Oke ya, terima kasih ya. Kita tutup ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.